Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini Kang Irfan lagi-lagi akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Blackwater 2007, yang dimana 3 orang muda-mudi niatnya ingin liburan memancing ikan di hutan mangrove Australia Utara harus kandas dengan sebuah musibah serangan buaya raksasa air hitam. Bahkan mereka semua harus bertahan hidup di atas pohon agar terhindar dari terkaman para buaya yang kelaparan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama dan kupik kalian udah siap, langsung aja kita gaskan. Tapi ingat, jika kalian suka dengan konten-konten Kak Irfan, boleh dong subscribe-nya. Udah, ngopi lah tuh sana. Cerita akan diperlihatkan kepada keluarga yang sangat harmonis dan kita akan berkenalan dengan mereka. Ada Pet si ibu, Grace si kakak, Lee si adik, dan Adam si pacar Grace. Lalu berangkatlah trio ini menuju salah satu tempat wahana penangkaran buaya yang menjadi objek wisatawan terkenal di negara Australia. Dan singkat waktu, sesampainya di sana mereka pun ternyata mampir dulu ke sebuah penangkaran buaya sebelum berangkat menuju tempat pelabuhan utama untuk bepergian ke hutan mangrove guna memancing ikan. Tapi akhirnya ketika udah bosan dengan tempat wisata, mereka bertiga pun menuju tempat lokasi Blackwater area, yang di sana Adam bertemu dengan asisten pemilik resort ini bernama Sam. Nah, karena dari pemilik resort ini lagi dinas luar, Mamang Sam pun akan menggantikannya untuk menemani para wisatawan ini untuk berlibur memancing di pedalaman hutan mangrove. Yang otomatis mereka semua tidak mempermasalahkan itu dan langsunglah berangkat menuju tempat lokasi tersebut. Di tengah asiknya melihat pemandangan nan indah serta hutan yang membaluti aliran sungai di tempat ini, mereka pun berhenti dan mencoba keperuntungan memancing. Tapi ketika baru saja melabuhkan umpan, kapal mereka pun seperti ada yang menyenggol, membuat Sam dan kawan-kawan sedikit panik dan langsung berpindah lokasi menuju ke dalam rawa ini. Dan hal tersebut nampaknya awal dari malapetaka. Ketika ada pertanda seharusnya balik ke tempat resort, malahan mereka semua memutuskan untuk lebih masuk ke dalam rawa ini. Lalu ketika sudah sampai di lokasi kedua, Adam pun langsung melabuhkan pancingnya. Sebuah sambaran ikan pun melahap umpannya, dan pasti hal yang harus kita pelajari dari sungai rawa di mana banyak ikan, di sana juga pasti memiliki predator mematikan. Tiba-tiba ya, mereka semua terjungkal terbalik akibat serangan buaya, membuat Adam serta Grace menuju pohon terdekat. Dan ternyata Sam sudah lebih dulu di mamam buaya ini, hingga Grace yang melihat hal tersebut langsung berteriak kepada Adam untuk meninggalkan air. Ron, sayang Ron. Nah gitu. Nah, sedangkan Lee yang alhamdulillah masih selamat harus naik juga ke atas perahu agar terhindar dari rasa lapar sang predator. Tapi semua itu nampaknya tidak masalah bagi sang buaya. Tetap saja ketika melihat wanita bening, si kopret ini malahan gedar-gedor kapal tersebut, membuat wanita yang merasakan agresivitas kelakuan ini menjadi kena mental. Lalu setelah serangan mulai reda, mereka pun berusaha terhubung dengan seutas tali yang dilemparkan Lee kepada Adam. Tapi karena kapal tersebut nampaknya nyangkut, Lee pun mau tidak mau harus masuk ke dalam air untuk menuju Adam serta Grace berada. Dan alhamdulillah setelah Lee selamat, kini mereka bertiga hanya berharap keajaiban akan muncul, yaitu mudah-mudahan ada orang lain yang akan lewat di tempat ini. Namun berjam-jam lamanya mereka menunggu. Hal tersebut membuat Adam frustasi sehingga katanya lebih baik bergerak daripada mati sia-sia. Dan langsunglah Grace mempunyai ide untuk berjalan di antara pepohonan daripada harus kembali ke kapal yang sudah terbalik. Lalu beliau pun menyusuri ujung dari pohon ini
ini dan bertemu perlintasan kapal yang waktu lalu mereka lewati, sehingga Grace bergegas mengabarkan kepada Adam serta Lee apa yang dilihatnya. Kemudian setelah beradu argumen, semua pun kembali ke setelan awal, yaitu berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Hingga ketika mereka semua mulai bosan, Adam pun melakukan pilihan untuk mengambil resiko, yaitu masuk ke dalam air. Dan pasti keputusan ini ditentang oleh Grace, namun Adam tetap harus melakukannya hingga dari turun sampai ke kapal semua baik-baik saja, dan beliau pun berhasil membalikan kapal ini ke posisi semula. Lalu ya, Adam pun disambar oleh predator ini, membuat dia harus modar saat itu juga. Kemudian buaya ini malahan menampakkan dirinya tengah menggigit si Adam, menandakan dialah penguasa terganas di rawa ini. Dan lo katanya jangan macam-macam. Nah gitu. Setelah ketegangan itu reda, Grace pun berusaha turun kembali untuk menjangkau tali yang terlepas menggunakan ranting. Namun di tengah perjuangannya lagi-lagi buaya tersebut datang dan Lee langsung mengajak kakaknya untuk kembali saja. Tapi karena Grace orangnya yang pantang menyerah, lagi-lagi dia akan turun dengan mematahkan ranting yang cukup panjang agar dapat menjangkau tali tersebut. Lalu ya, ternyata predator ini masih berada di sana, membuat Grace serta Lee jantungan dibuatnya. Kemudian malam pun tiba. Kini gemuruh sambaran petir berseliweran menandakan akan turunnya hujan. Dan di saat itu juga ayam sialan. Dan di saat itu juga Grace serta Lee sangat kelaparan, kehausan, kedinginan, dan lengkap harus mendengar buaya tersebut memakan Adam secara kriuk-kriuk empuk gitu. Singkat waktu, pagi hari pun tiba lagi, dan kini dua wanita ini pun udah sepakat akan mendatangi kapal yang tidak jauh dari posisi mereka berada. Dan perlahan-lahan Grace serta Lee menyusuri rawa ini hingga di pertengahan jalan. Ya, buaya ini pun menampakkan diri yang langsung membuat mereka berdua berlari tercirit-cirit. Lalu Grace pun menjadi santapan buaya sampai-sampai tubuhnya dilemparkan serta diputar-putar oleh predator ini. Dan alhamdulillah beliau masih selamat, ya meski mengalami luka gigitan yang cukup parah di kakinya. Kemudian karena mental udah kuat dibentuk oleh keadaan, Lee pun dengan rasa percaya dirinya kembali masuk ke dalam air dan dapat mencapai kapal tersebut. Namun sialnya ternyata buaya ini sangatlah agresif terhadap pergerakan, sampai-sampai dia meloncat loh ke dalam perahu, membuat si Lee kabur untuk menyelamatkan diri. Lalu ya, Lee pun akhirnya kesambar juga, dan pasti serangan tersebut membuat dia harus syukurnya masih selamat dan dibawa ke tempat makannya si buaya ini. Kemudian setelah melihat keadaan diri yang terluka serta tulang jemari peok ke penjuru arah, akhirnya gadis cantik ini pun menemukan sebuah senjata di bajunya Mamang Sam, dan langsunglah Lee melakukan perlawanan ketika buaya ini datang. Ya, meski udah mantap untuk melawan, nyatanya Lee harus kabur juga ke dalam air, membuat buaya berjoget teriak karena telah masuk ke dalam kekuasaannya. Dan pasti terkaman buaya air lebih menyakitkan dari buaya darat. Meski tubuhnya terluka parah, nyatanya tidak menyulutkan niat Lee untuk membunuh makhluk ini. Lalu ya, selesai sudah perlawanan sang buaya. Tembakan tersebut ternyata menghancurkan tempurung kepalanya, dan Lee pun kembali menemui kakaknya. Namun naas, beliau juga ternyata udah modar karena darah yang terus keluar serta metabolisme tubuh yang menurun akibat tidak memiliki asupan nutrisi. Dan Lee pun membawa kakaknya mendayung keluar dari tempat berbahaya ini. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah lawanlah rasa takutmu sehingga kau mampu untuk mengalahkannya. Saya Irfan pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.
Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah lawanlah rasa kata lawanlah rasa